Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan fa kullaman taqadat 'urwatan tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum, dan yang paling akhir terurai adalah salat. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini dalam realitas kehidupan yang kita lalui sekarang ini tampaknya sedang berlangsung, dan bahkan kalau tidak dikatakan terlalu pesimis, dia sudah berlangsung sampai kita menyaksikan simpul yang paling akhir pun telah terurai. Buktinya apa? Buktinya adalah betapa ringannya sebahagian saudara muslim kita dewasa ini yang meninggalkan kewajiban salat 5 waktu dengan ringan saja. Mereka tidak ada perasaan bersalah, berdosa. Malah tidak jarang kita jumpai sebahagian saudara kita tatkala kita mau pergi salat ke masjid, lalu kita ajak mereka untuk bersama dengan kita salat ke masjid, jawabannya sambil tertawa, sampaikan salam kepada Tuhan untuk kami. La haula wala quwata illa billah. Nah, saudaraku rahimakumullah, adapun terurainya ikatan Islam simpul demi simpul, dan yang paling awal terurai adalah simpul hukum. Ini sudah kita saksikan semenjak beberapa puluh tahun yang lalu, khususnya tatkala seorang pengkhianat bernama Mustafa Kemal mengumumkan pembubaran sistem tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat Islam yang sahih, yang sesungguhnya merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sistem khilafah Islamiyah. Pada tahun 1924, Majelis Agung Turki, Majelis Agung Turki Nasional mengeluarkan undang-undang pembubaran sistem khilafah Islamiyah. Lalu undang-undang ini diberlakukan oleh Mustafa Kemal, sehingga runtuhlah tatanan Islam yang telah berjalan, telah berdiri selama ribuan tahun semenjak pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Daulah Islamiyah pertama dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya diikuti dengan munculnya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Lalu masih diikuti dengan para khulafa, para khalifah-khalifah dari kalangan kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, sampai Kesultanan Utsmani Turki. Ribuan tahun, 14 abad berlangsung tatanan kehidupan yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hukum Islam sebagai yang tertinggi dan dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi pada tahun 1924, dunia menyaksikan terurainya simpul yang paling utama ini, yang paling pertama ini, yaitu simpul hukum. Dan praktis negeri-negeri kaum muslimin semenjak saat itu berubah bentuk sama sekali. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berlandaskan bukan akidah la ilaha illallah, tetapi faham asing nasionalisme, faham asawiyah, faham fanatisme golongan, bangsa, suku,
yang kemudian dengan sendirinya meninggalkan hukum yang bersumber dari hukum yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak runtuhnya khilafah, yang berarti terurainya simpul pertama hukum ini, akhirnya berbagai simpul lainnya pun mengalami penguraian. Kita menyaksikan simpul ekonomi pun sudah tidak berjalan berlandaskan ajaran Islam. Ekonomi yang berkembang adalah ekonomi ribawi Yahudi. Kemudian simpul politik, kita nyaksikan bahwa politik yang dikembangkan adalah politik yang tidak berakhlak, politik yang bersemangat dan berspirit Machiavellisme, tujuan bisa menghalalkan segala cara. Di bidang pendidikan pun demikian. Kita menyaksikan ruh pendidikan yang dikembangkan dalam era materialisme ini bukanlah pendidikan dengan semangat talabul ilm sebagai ibadah, menuntut ilmu sebagai jalan untuk menuju ke syurga. Karena orang yang menuntut ilmu dengan semangat seperti itu, pastilah ilmunya hanya dia kumpulkan untuk memperbanyak amal soleh dan amal ibadah. Tetapi dalam dunia materialisme dewasa ini, simpul pendidikan sudah menjadi simpul yang juga bernuansa materialisme. Orang menuntut ilmu bukan untuk menjadi orang yang banyak amalnya, banyak berbuat kebaikan, tetapi semata-mata agar dirinya bisa lebih berpeluang menjadi orang kaya, menjadi orang bertitel, supaya titelnya itu dia gunakan untuk menjadi orang kaya. Begitu pula dengan simpul-simpul kehidupan lainnya. Kita menyaksikan satu persatu simpul militer. Mana ada angkatan militer dewasa ini yang semangatnya seperti junudullah, pasukan prajurit-prajurit Allah yang telah dicetak oleh Al-Islam, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para pendahulu kita, yang ketika pergi ke medan perang tidak memiliki cita-cita kecuali satu dari dua kebaikan, ihdal husnayain, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Semua angkatan militer di era modern ini semangatnya sudah semangat right or wrong is my country, benar maupun salah, yang penting negara saya bela. Apa kata pimpinan, saya harus mentaati sepenuhnya tanpa reserve. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita lihat semua simpul demi simpul terurai. Begitu juga dengan simpul seni dan budaya misalnya. Dahulu kala di masa khilafah masih tegak, aspek seni dan aspek budaya di dalam tubuh umat Islam senantiasa merupakan ekspresi zikrullah, ekspresi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang menikmati seni dan budaya pada masa itu mereka akan teringat untuk mengingat Allah taala, mengingat kematian, mengingat hakikat kehidupan yang sejati, bukan kehidupan yang palsu, yang melenakan, yang bahkan memanipulasi syahwat, sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini, bahwasanya simpul seni dan budaya sudah menjadi sarana untuk menjadikan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti kemauan syaitan. Nah, kalau sudah demikian, berbagai simpul terurai, cuma masalah waktu saja bahwa simpul yang paling akhir, yaitu kewajiban sholat pun terurai, ditinggalkan. Makanya kalau kita menyaksikan dewasa ini, begitu banyaknya saudara-saudara kita yang dengan ringannya meninggalkan sholat, ini hanya merupakan sebuah konsekuensi logis dari sudah terurainya begitu banyak simpul demi simpul ikatan Islam, sehingga ketika yang tersisa hanya sholat, maka kalau dia masih bisa mempertahankannya, itu sudah sangat baik. Tetapi kita menyaksikan begitu banyak korban-korban di sekitar kita yang akhirnya dengan sendirinya juga meninggalkan simpul yang paling akhir ini. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan realitas yang kita saksikan dewasa ini tidak membuat kita menjadi pesimis, tetapi malah membangkitkan, memacu dan memicu diri kita untuk mari kita kembalikan ikatan Islam simpul demi simpul ini. Dan tentunya semua harus kita awali sebagaimana Rasulullah SAW ketika dahulu pertama kali mengawali perjuangannya
menghadapi masyarakat jahiliyah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yaitu dengan binaul aqidah wal iman, pembinaan akidah dan keimanan, melalui cara-cara ad-da'wah wa tarbiyah, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, dan setelah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ditarbiyah, dikader, ditingkatkan dari satu kualitas keimanan menuju derajat keimanan berikutnya yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Demikianlah satu-satunya jalan untuk kita bisa mengembalikan ikatan Islam agar terikat kembali, wujud kembali, simpul demi simpul. Semoga Allah memilih kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar untuk merajut kembali ikatan Islam simpul demi simpul itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.